Oke, kembali lagi di konten The Kamal Project ya. Iya, Dengan gue Handika Putra gua Manuka Negara. dan kita adalah yang menjalankan The Kamal Project inilah. Betul. Nah, jadi kali ini sih kontennya sih sebenarnya lebih santai aja sih ya. Santai lah, ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol. Kita lebih ke ingin menyikapi tahun Betul. sekarang dan ingin mempersiapkan tahun berikutnya. Seperti itu seperti mungkin apa? ya. Nah, mungkin sebelumnya di sini adalah kenapa gue pakai kopi apa sih? Ya nggak tahu lah. Topi Natal adalah karena ini di recordnya pas Natal. Iya. Anda sedang berhari raya kan? Iya, sedang berapa? Selamat hari raya. Oke, terima kasih ya. Keren. Santai. Kita flashback kali Pak. Boleh ya. Beberapa bulan atau beberapa hari ke belakang itu kayaknya basi banget kan. Mhm. Tahun ini lah. Tahun ini 2020 tuh. Aduh, bener-bener tahun. Bener-bener fucked up lah ya, Nah, anjing. dan resolusi di tahun 2019 itu menurut gua 2020. di 2020 ya tuh nggak kecapai sih. Ada beberapa rencana dan ada beberapa schedule yang udah diatur Yang kita rencanakan lah, kita rencanakan itu semuanya ya berjalan. jong semua sih. Jong semua. Gara-gara kopi, terus gara-gara rasta. Lebih ke covid sih pak sebenarnya. Iya, betul. Jadi kayak ya itu dia yang kita harapkan, maksudnya kita harapkan, kita doakan kan. Iya. Tapi ternyata seperti ini gitu. Nah, bukan berarti doa kalian itu tidak dijabah. Tapi Memang waktunya aja. Memang harus ada covid gitu. aduh, Jadi bijaksana sekali Anda ya. kenapa ini jadi sama ya? Iya, nggak apa-apa lah. Hukum alaminya manusia kan tidak bisa meramal ya, walaupun ada beberapa orang yang mengakui itu dia berprofesi sebagai peramal gitu. Cuman menurut gue ya mereka tetap punya patokan juga gitu. Peramal-peramal pun punya tolak ukur juga gitu. Cuman kalau orang-orang awam kayak kita, masyarakat umum gitu ya, kita nggak bisa menentukan hari esok dan kedepannya gitu. Betul juga. Ya mungkin kita cuma bisa merencanakan, dan apapun kejadiannya di depan atau di masa yang akan datang ya kita nggak akan tahu ya kan. Iya. Gitu. Nah mungkin kita terlalu berekspektasi yang sangat berlebihan di tahun 2019, di pergantian tahun menuju ke 2020 Iya. gitu. Yaitu sebuah kesalahan sih, bukan sih, sebuah ya harapan lah ya, harapan yang terlalu besar tadinya gitu. Ya mungkin karena kita menganggap ya udah 1 dekade nih kita tinggal di dunia ini gitu, mengalami masa ini. Nah dari ya udah melewati lah masa-masa di 2010 sampai ke 2020 tuh nggak kayak keren sih gitu kan. Iya. Tapi ternyata di masuk dekade pertama ini wah kacau balau gitu. Karena waktu pergantian tahun pun lu masih ingat gak sih kalau di kita kan di Cikarang ya, itu aja udah banjir pak. Iya betul. Nggak di Cikarang, maksudnya di Jakarta atau Di beberapa daerah lah ya. beberapa daerah Indonesia lah itu udah banjir. Iya sih. Yang deras kan. Udah Ini- udah kayak disambut dengan wah akan banyak sesuatu, kesedihan. sesuatu yang wah kayak gitulah ya, sesuatu yang nggak diduga lah intinya. Iya. Dan emang sih yang paling kena itu COVID. Nah, cuma ngomong-ngomong tentang si COVID nih. Ya. Nah, mungkin beberapa harapan yang apa sih terbengkalai lah ya. Itu bakal kita simpan dan kita keep buat jadiin ketika nanti COVID udah kelar, itu bakal jadi semangat buat kita lagi. Betul. Kemarin gak kesampaian, gue Betul, lakuin lagi lah. betul. Dan juga mungkin kayak ya itu kita jadi punya kreativitas Nah. pak selama di rumah. Bener. Jadi justru dengan terhambatnya aktivitas kita di tahun ini mungkin itu bisa mengumpulkan sesuatu ya Pak, kayak Betul. mengumpulkan semangat yang lebih mungkin, terus ada pemikiran yang lebih bagus lagi gitu kan untuk dijalani di masa yang akan datang. Iya. Entah itu 2021, entah itu 2022 ataupun 2023. Dan seterusnya gitu. Ya itulah. Dan kalian mesti sadar gak, maksudnya tahun ini juga berlalu begitu cepat pak. Iya. Jadi Bener. karena- Kerasa banget sih. Iya kan, jadi kerasa banget gitu. Jadi ya entah sebuah hal yang patut disyukur atau tidak gitu loh Pak. Nah. Tapi ya dengan kita melewati masa sulit ini dengan terasa cepat kan akan apa, beban kita kan juga terasa lebih ringan gak sih? Maksudnya kita melalui Ada beberapa sih mengalami merasakan, hal ya. susah nih, kita kayak sakit gitu kan, Iya. segala macam gitu. Tapi berlalu dengan cepat itu kan sebuah anugerah juga. Nah itu dia Pak, tergantung gimana manusianya sih kalau menurut gue untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Ada orang yang kurang beruntung gitu kan, saudara-saudara kita kan banyak yang kurang beruntung gitu kan. Ya mungkin mereka merasakannya ya berat lah. Betul. Karena mata pencarian ya kan, terus dari segi pendapatan berkurang juga. Betul. Gitu kan. Mungkin ada yang seperti itu. Ada juga mungkin dari kawan-kawan kita yang punya ekonomi yang mampu lah istilahnya gitu ya. Mungkin mereka merasakan ini ya hambar gitu. Karena
karena mungkin di tahun 2010 mereka sudah merencanakan sebuah liburan atau party iya itu sih, apa gitu kan, sesuatu yang megah lah menurut mereka gitu, tapi gagal terwujud gitu akhirnya. Mungkin seperti itu, tergantung manusianya sih, kembali lagi ke manusianya, tergantung di kitanya lah ya. nah itu dia. Kalau gue ya Iya. ngerasanya ya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Kayak ya ada covid pun gaji gue segini, nggak ada covid pun sama segini gitu kan. Bukannya nggak bersyukur, tapi lebih kepada memandangnya ya nggak ada perbedaan, Nggak ada gitu. perbedaan. Sama aja. Jadi kalau gue mungkin dulu kan kayak banyak job freelance gitu kan, kayak Oh iya, pokoknya job freelance lah gue lah. ada aja kerjaan inilah ya. Dari orang kan, nunggu kerjaan dari orang gitu, dari klien. Tapi begitu ada covid, ya udah jadi mati total sih pak. Dan memaksa gue untuk mencari yang lain gitu, maksudnya mencari penghasilan lain gitulah. Tapi kan paling enggak lu udah berusaha buat mencari. Satu yang mungkin tidak ternilai buat gue adalah dari segi kreativitas sih pak. Nah, Di kreativitas itu lebih terasa. Gue berani bilang diri gue ya kreatif lah. Maksudnya gue juga ya, kita pun juga kayak memaksimalkan apa kita punya buat ya tetap survive gitulah. betul. Bikin apapun yang kita pengen bikin gitu, tanpa mikirin apapun. Dan ya udah, Tanpa berharap apapun tanpa juga. berharap apapun juga. Nah, ditambah kayak ya kalau lu ngeluh terus gitu selama setahun ya, kalau nggak terasa kan udah mau setahun gitu. Lu ngeluh terus ya sampai kapan gitu kan? Sampai kapan lu ngeluh terus? Mentok terus di situ Mentok ya. terus, iya. Bener, nggak survive. Ya ada bagusnya juga sih, lu kayak akhirnya nggak melewati batasan itu. Kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak menyesalkan, atau sebenarnya mau gimana lagi gitu. Di situasi kayak gini ya susah juga gitu pak, menyesali hal-hal yang terjadi gitu. Padahal kan seharusnya nggak usah disesali juga sih, jadiin aja kayak pelajaran lah ya, buat lu lebih survive lagi ke depannya gitu. Kayak hal-hal kayak gini kan yang bikin kita kayak punya pemikiran ajaib. Iya betul. Banyak banget teman-teman gue tuh yang tadinya maksudnya nggak kepikiran buat salah. Jadi tiba-tiba ketika ada pandemi dia kerja sambil usaha. Ada juga beberapa yang kerjanya ditinggalin, malah fokus ke usaha. Betul. Gitu. Ada juga yang sukses. Intinya tahun ini sedihnya ada, tapi dari sedih itu lu bisa mendapatkan hal baru yang mungkin nggak terpikirkan dengan lu sebelumnya. Tuh, jadi kan rasa sedih lu itu sebagai teman asik. Jangan terlalu berlarut-larut. Iya kan, berlarut-larut, ya itulah intinya. Berlarutan penyegar Lah, gajah. menurut lu di tahun 2021 itu bakal membaik nggak sih? Nah, kita move on ya. Iya. Jadi kan udah transisi nih. Di masa transisi ini ya harapannya sih ya semoga cepat membaik gitu pak. Amin. Gue bukannya tidak terlalu percaya dengan pandemi ini, cuma menurut gue ya sampai kapan gitu kan. Iya. Kalau gue rasa pun kita pun Indonesia khususnya dan karena sudah sesantuy ini, dan gue rasa 2021 bakal membaik sih Ya. semoga ya. Kalau dilihat-lihat sih emang pas diberlakukannya PSBB ya udah sih, udah mulai kayak bodo amat gitu sih. Banyak kan orang-orang yang kayak udah mulai nggak peduli. Munculnya konspirasi juga, terus kayak didukung dengan kejadian-kejadian yang wah ternyata anjing juga gitu kan. Ya udah, jadi ya mungkin ya 2021 ya kemungkinan besar sih kayak bakal balik lagi sih ke normal lagi lah, ditambah adanya vaksin gitu kan. Wah iya benar. Itu kan masih banyak nih kayak hal yang orang-orang yang memperdebatkan soal itu, pasti ya itu bakal jadi konflik berkepanjangan sih kalau menurut gue. Ya harapan lu deh, maksudnya Harapan gue ya resolusi lah, kita kan bisa lagi bilang ngomongin resolusi, maksudnya resolusi lu lah. harapan gue di tahun 2021 ini ya semoga aja ya, itu harapan pertama sih semua normal lah ya. Harapan pertama tuh semoga ya normal, kita aktivitas kita nggak ada yang dibatesin, intinya nggak banyak yang ngeribetin lah, intinya gitulah. Betul. Semoga ya. Terus semoga masih tetap bisa bernapas sampai hari esok pun, itu sebuah keajaiban yang luar biasa sih menurut gue. Iya. Nggak muluk-muluk pengen kaya, pengen punya rumah di tahun 2021, pengen punya istri segala macem gitu kan. Istri mah pengen gitu. Cuman maksud gue ya dari yang sisi kecil tapi sebenarnya itu gede juga. Iya kan. Gue cukup bisa bernapas sampai hari esok gitu. Itu udah miracle. Asik.
sebuah keajaiban. Iya bener Iya. bener pak. Banyak yang orang yang anggap kayak menyepelekan kesehatan. Itu dia. Karena dengan lu sehat juga lu bisa nyari duit gitu, lu bisa Betul. kaya. Betul. Ya lu pengen kaya. Ya kalau sebenarnya kan kalau kaya itu kan tergantung diri kitanya juga Iya kan. kemauan kitanya. Lu tergantung lu seberapa gigih lu, seberapa mau lu dalam mencari uang gitu kan. Nah, kalau orang-orang kayak gua kayak yang kayaknya ya cukup masih bisa makan aja udah. Ini Cukup iya, sih. yang penting lu sehat, lu masih napas juga ya udah. Kalau banyak kayak deepnya tuh lu. Deepnya sih Sedih banget sih 2020 tuh. mungkin bagi beberapa orang ya tahun tergelap lah. Nah itu dia. Anjing. Buntu anjing. 2021 nggak banyak, harapan gue nggak banyak, nggak besar juga. Cukup dunia kembali membaik, semua orang beraktivitas, mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, terus ya ekonomi kembali naik, ekonomi negara, ekonomi rumah, ekonomi pribadi ya. Kalau untuk yang sama ya semoga kita kembali ke rutinitas seperti sedia kala. Kalaupun kita sudah nyaman dengan apa yang kita biasakan dengan tahun ini, di tahun depan semoga lebih berkembang. Amin. Dan mungkin kalau untuk pribadi ya semoga sehat selalu, Amin. sama sentosa. Kalau meninggal masuk surga. Amin. Itu diksi. Ada Ya. rimanya tuh pak. Ya, Pak. Diksi kan ya. Diksi itu rima. Iya. Oh nggak tahu lah pokoknya gitulah. Ya udah itu aja sih, sebatas itu aja, sehingga kalau sehat ya bisa melakukan apapun dengan Betul. leluasa, dengan nyaman, enjoy parah gitu. Dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Gitu. Terima kasih ya. Iya. Sudah. Terus untuk masalah percintaan, Gue jadi kecinta-cinta nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa ya. Di tahun 2021 Ya semoga dengan yang sudah ada saat ini agak ini ya tidak terbiasa ada apa-apa. diungkapkan gitu, Santai, jadi santai. agak kaku nih udah lama tuh. Ya semoga bisa langgeng lah, Semoga apa yang disemogakan, bisa tercapai, dan kalian juga mungkin yang sedang amin, patah hati dan sedang berusaha gitu. sedang mengejar-ngejar gebetan, semoga selekas terkejar gitu. Iya betul. Lekas didapat. Nah ngomong-ngomong soal percintaan nih pak, Ngomong soal percintaan, cakep. Jadi gue ada sedikit ini sih, maksudnya apa ya, lu masih percaya gak sih terhadap manusia gitu, berharap pada manusia kalau terkait percintaan dan asmara lah. Saya jadi ngantuk konsep. capek sih pak berharap pada manusia tuh. Capek. Terus juga ya sebenarnya udah bisa ketebak. Kalau berharap sama manusia tuh udah bisa, ya lu udah bisa menerka-nerka jawaban dari seseorang yang sedang lu kejar, seseorang yang sedang lu sukai gitu kan. Lu berharap kepada dia gitu, mengharapkan kepanaan gitu. Oh Enggak. oke. Ya lu berpikir mungkin mustahil untuk mendapatkan dia gitu, tapi lu terus berusaha ya kan. Iya. Nah, sebenarnya lu bisa mengesampingkan harapan itu, cukup lu usaha aja. Ada kemungkinan kalau lu masih bisa gigih terus berusaha gitu, ya mungkin ada kemungkinan untuk bisa mencapai semuanya gitu kan. Kalau ditambah dengan sebuah harapan, dengan keraguan gitu, dengan lu pertanyaan atau polemik terhadap diri lu sendiri gitu, wah, bisa nggak ya kira-kira, dapat nggak ya kira-kira gitu kan. Dengan adanya kata kira-kira itu ya itu pasti gagal sih. Oh. Kalau menurut gue gitu. Karena lu udah nggak percaya diri dong, sementara lu berharap gitu, ya sama aja lu nusuk diri lu sendiri sih. Menyakiti diri sendiri lah Iya. ya. Dengan menaruh harapan pada manusia yang Nah, kita tahu manusia itu fana. Nah Harapan yang kita taruh pada manusia juga terbilang fana gitu. betul. Gue cukup setuju sih dengan hal itu, dan mungkin gue juga dulu punya pemikiran gini pak, kalau cinta datangnya dari Tuhan, kenapa oleh karena Tuhan ya dua manusia yang saling mencintai itu harus terpisah, ya kan, masuk akal dong. Seketika saya ingin menjadi Rambo. Waduh, iya kan, bener kan, Masuk akal. Iya sih, kalau balik lagi ke situ, kalau Karena- kita mikir ya yang bikin kita ngarep adalah kita berekspektasi
Betul. ekspektasi yang mungkin ya kita nggak pada porsinya lah, karena berharap pada manusia juga ya bisa dibilang juga bukan porsi kita, Ya iya benar. ya kan. Sudah menduakan Tuhan dong. Nah, cintailah seseorang karena Tuhan. Cakep. Mas Andian ini punya ini ya, itu jadi sebuah kayak tolak ukur lu nggak sih filosofi itu? Iya, Seriusan? dan gue sama yang ini nih pakai cara itu, Pak. Waduh, oke. Coba tolong Mungkin gue dijelaskan juga Mas. pas itu curhat ke dia, anjing bangsat. Jadi filosofinya kayak gini. Jadi nama filosofinya ada filosofi kucing. Pemikirannya lah ya. Dan kenapa kalau masalah cinta itu harus ngikutin filosofi kucing? Mungkin berlaku untuk semua sih, nggak cuma pas lagi PDKT atau udah ngejalin hubungan doang. Tapi di sini adalah misalnya kayak kucing kawin nih. Ya, agak vulgar ya. Kucing kawin. Malah kucing kawin doang. Ya, kucing kawin doang kan. Lu punya kelainan kalau ngeliat kucing kawin. Kayak kucing kawin. Pasti yang betina itu santai kan, kayak jalan-jalan gitu. Enjoy. Emang gue juga pernah miara kucing, dan itu yang betina emang kayak nggak goda-goda. Oh, aduh. Kayak meongnya beda lah pokoknya lah. Meong. Meongnya beda pokoknya. Dan itu pasti ya betina kayak jalan kemanapun kan, kayak caper gitu, pantatnya goyang. Tapi kucing emang gitu ya pantatnya. Iya benar. Ya. Nah, yang jantan tuh apa? Yang jantan tuh stay, kayak ngamatin dulu nih geraknya kayak gimana nih. Nah, itu yang berlaku ke kita. Mempelajari Jadi yang laki itu ya liatin dulu nih. Geraknya, Kalau orangnya kayak gimana nih? tipikalnya, yoi. Sifatnya kayak gimana nih? Kita bisa Responnya, menerima apa enggak? iya. Responnya dia kayak gimana? Nah, kalau kita nggak bisa sabar, pernah lihat dong kayak kucing yang udah gigit kan, kucing kalau kawin gigit gini kan, gigit giginya si betina nih. Pernah dong kayak ditolak gitu kan? Iya. Terus gak jadi, betina kabur kemana? Ya kayak gitu, kalau kita nggak sabar dan nggak nunggu timing yang tepat untuk apa ya, Mengungkapkan yes. untuk dimasuk ke dalam dia gitu. untuk ya mengungkapkan lah, ya kita bakal ya udah mental gitu kan. Betul. Tapi kalau kita timingnya pas, udah ngamatin, udah segala macam udah pas, ya begitu kita masuk ya masuk gitu kan, masuk kucingnya pun masuk jantan ke betina gitu. Jadi jadilah tuh, walaupun memang kucing kalau udah kawin bapaknya nggak tahu mana kan. Tapi bukan yang itu maksudnya. Ya lebih kepada teori dalam si kucing jantan ya, ini. Iya sih, mengejar lah gitu. iya gitulah. Itu filosofinya, ya semoga bermanfaat ya itu. Manfaat sekali untuk saya Pak, terima kasih. Gitu ya. Ya memang saya mengungkapkan kata-kata juga ada pertimbangan sih, Anjing emang. gitu kan. Karena itu Pak, gunanya kita ngedengerin orang ngobrol ada kita mencari ilmu. Iya. Jadi kenapa gue senang ngobrol atau dengerin orang ngobrol gitu kan, ya karena mungkin yang orang ngobrolin belum tentu kita tahu, jadi kita bisa tahu dari obrolan mereka gitu. Lu senang ngobrol? Senang ngobrol gitu Pak. Gue kira senang main bola. Anjing, senang itu beda. Senang cewek juga sih. Waduh. Kan lu juga. Hah? Ya lu juga kan. Senang cewek kan. Ya, bisa nggak senang cewek anjing? Senang. Ya udah, gak usah dipungkiri loh. Iya. Kalau laki kan. Waduh. Jadi kok jadi jati diri gini? Aduh anjing. Ya udah, terus gimana nih, kayak lu punya ini gak sih kayak saran nih teman-teman kita? Asik, udah kayak ini ya anjing. Untuk teman-teman yang di rumah gitu kan, lu punya saran yang ini gak pas dan akurat gitu buat orang-orang yang sedang PDKT mungkin gitu kan, supaya nggak gagal nih Pak gitu. Anda telat memberitahu saya masalahnya gitu kan. Oh iya. Oh iya anjing. Lama gitu ya. Bucin lepat lu, nah itu. Kenapa jadi gue yang bikin masalah sih? Ya kan Seolah-olah kayak ini. ya mungkin karena sekarang lu udah bisa dibilang berhasil gak sih? Iya. Nah ya kan, Berhasil. nah lu pasti punya teori dong. Teori yang lu pakai mungkin yang itu Maaf, tadi saya. itu kan. Iya betul. Dari sisi konsep kucing itu tadi gitu kan. Ya itu coba dong lu kasih saran kawan-kawan kita Untuk orang yang sedang berusaha PDKT. ya Iya itu. gimana? Kita ambil dari filosofi tadi ya, jangan buru-buru intinya. Hmm. Timingnya Pak, Oh iya. nunggu timing yang tepat. Kayak kita udah mengerti dia kayak gimana, dia pun mungkin udah sebaliknya, respon dia pun baik, ya udah, insya Allah istiqomah lah itu. Keren. Berkah. Istiqomah tuh apa sih? Ya Konsisten. oh ya gitu. Nah terus apa lagi, kalau dari lu mungkin saran, lu mungkin kan ya maksudnya
Waduh. Kalau gua jujur aja sih Pak, gua bukannya orang yang bukan orang munafik ya, tapi gua punya prinsip gini, gua malas pacaran sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Dan kenapa mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton kayak kadang gua nggak mau bersentuhan tangan gitu sama Oh iya. cewek gitu ya. Kalau lu ngiranya gua mungkin soalim apa gimana ya salah besar sih sebenarnya gitu, karena gua orangnya sama aja gitu, Iya. kotor. Iya. Gak, maksud gue gini ya, mungkin ada beberapa orang yang emang benar-benar alim gitu, yang menjaga wudhu dia gitu supaya nggak bersentuhan sama yang bukan mahramnya. Nah ya itu, tapi kalau gue punya alasan lain gitu sebenarnya. Kalau gue bukan untuk menjaga wudhu sih, kalau gue lebih menjaga kehormatan kalian para wanita gitu. Kalau gue lebih menjaga karena gue percaya wanita selain makhluk yang paling cerdas gitu, terus selain yang paling banyak juga gitu. Iya, kan. betul. Mereka juga punya sebuah marwah atau kehormatan yang harus mereka jaga gitu. Dengan gua enggak bersentuhan langsung dengan yang bukan, anggapnya bukan mahram sih, lu lebih ke bukan pacar gua gitu. Yang lebih bukan pacar gua gitu ya. Oke. Iya. Itu gua udah menjaga salah satu itu kehormatan dia gitu. Dan yang paling penting tuh lu istiqomah. Waduh, maksudnya konsisten gitu Pak. Iya sih. Dari dulu sampai sekarang gitu Pak. Terus kalau saran dari gua untuk seseorang yang sedang PDKT, nggak ada sih, gua aja gagal mulu. Nggak ada sih, gua aja gagal mulu. Gua gagal mulu mau nyaranin orang yang lagi PDKT. Apa tuh? Nggak apa-apa Pak. Kadang manusia itu pinter praktek, pinter teori, teori nggak pinter praktek, sebaliknya gitu Pak. Ada yang 50-50. Nah, kalau Ini mungkin kata-kata aja kali ya. Iya, nggak apa-apa. Ya terus berusaha aja gitu. Walaupun persentasenya kecil dan lu udah menyadari itu, percaya bahwa Tuhan akan merencanakan sesuatu yang terbaik buat lu. Dan kalau memang itu gagal gitu, dan kalau memang si yang cewek yang lu kejar itu nggak jadi milik lu, ya itu mungkin kayak lu anggap gini aja, kalau lu ngejar cewek terus nggak dapet, itu lu anggap gini aja, anggap aja itu adalah cara Tuhan memberikan jawaban dengan cara paling lembut dia, dengan berkata bukan yang itu, tapi Tuhan punya pilihan lain buat lu. Wah, anjing itu, waduh, gitu kan sih, the best lah pokoknya lah. Itu Emang kata-kata orang teranian ya. thank you bro, thank you. Kayaknya nanti nih kita jangan berdua lagi nih, jangan berdua doang nih Pak. Jangan berdua lagi sih. Maksudnya kita harus ada yang lain Iya gitu betul, kan. harus ada seseorang yang bisa memberikan selingan, Itu dia, atau mungkin dia punya pertanyaan buat kita. pertanyaan gitu kan. Jadi nggak dari ya sudah pada kita Betul. bisa lebih luas lagi. Betul sekali. Harapan lu buat kamar project deh. Wih, kalau project tuh sebenarnya nggak muluk-muluk sih, gue pengen kayak lebih berwarna. Ini udah ada. Oh iya, merah biru ya. Iya. Sama putih ke depan lagi. Banyak banget ya investasi kita. Tepuk tangan walaupun dengan seadanya kan. Dan ada utang di balik ini. Ini tuh buat pamer sebenarnya. Aduh. Biar Nggak seolah-olah. apa-apa. Iya, ria dikit bodo amat. Soal proper aja. Iya benar. Biar lebih niat lah. Jadi karena kita mungkin sudah niat, sudah apa ya bisa dibilang ya, berusaha lah, tapi itu kita tidak berharap pada kalian Ya, ya, kita bikin yang ingin kita bikin aja, dan yang dikit bodo yang amat. kita suka. Yang kita suka. Kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa gitu. It's okay. Kalian bisa lihat channel lain gitu kan, Iya. yang lebih oke, yang lebih bagus. Mungkin Kita mah ada yang- bukan apa-apa ya. Nah, ada yang bosan juga, anjir video-video kamar project setengah jam. Ya udah sih. Ya nggak apa-apa lah. Kita memang kayak gini. Lah iya, mau yang singkat lihat tutorial Karena apa udah disebutkan tadi sih sama Mas Sandian ini ya, dia ini suka seneng ngobrol. Gue juga sama seneng ngobrol. Terus kita hidup di lingkungan yang sama-sama teman-teman kita juga seneng ngobrol gitu. Jadi kalau ada sesuatu video-video kita yang lama gitu tentang
tentang apa ya itu wajar sih kalau. Iya, memang itu yang kita sukai. Nah, karena itu rutinitas yang kita lakukan sehari-hari Iya, ya. betul Pak. Yoi. Bukan cuma senang ngobrol sih, maksudnya senang dengan obrolan. Nah, itu dia. Kita senang ngobrol, kita senang mendengarkan orang ngobrol gitu. Betul. Kenapa banyak konten podcast sekarang ini ya? Nah, itu itu. karena mungkin banyak orang yang sadar bahwa dari obrolan orang tuh ada ilmu yang bisa kita ambil. Betul, dan menurut gua ilmu paling banyak itu ya ilmu sosial sih. Iya, betul betul. Iya nggak sih? Harapannya semoga segmen makin banyak jadi makin berwarna. Amin. Dan kita juga ya mungkin dikelilingi teman-teman yang ngebantu kita ya. Betul. Istilahnya yang memang niat ngebantu kita gitu, dan semoga nanti pun kita bisa bikin project-project yang lebih apa ya, lebih wah lagi lah, bisa dibilang kayak gitulah. Yang Amin. ingin kita bikin gitu, bukan sekedar kayak ikut-ikutan tren sana sini. Sesuatu yang benar-benar udah kita bikin ini tapi ternyata gagal ya, pengen coba kita Iya. berusaha untuk merealisasikan itu gitu. Karena jujur aja kita gak ada background sama sekali ya untuk kayak seni, Iya. terus videografi, Nggak ada, editing, nggak ada. gambar Nggak gitu, gak ada. Kita Jadi, cuman ya kita suka gitu. kita suka. Nah ini juga sih Pak, yang terpenting sekarang adalah soft skill sebenarnya. Betul. Jadi bukan gua bilang kalau ilmu yang diajarkan di bangku pendidikan itu nggak penting. Cuma lu harus mengembangkan diri lu yang lain. Dan Kalau iya kita udah suka sama sesuatu, misalnya lu kuliah di bidang ini bener. atau sekolah lah di jurusan ini gitu, tapi lu suka hal lain gitu, misalnya sekolah di otomotif, terus suka di editing video, bikin video, lu bikin aja, lu terus Betul. asal itu. Betul. Karena ketika lu misalnya pahit-pahitnya, mohon maaf, dunia lu yang lu jalan di pendidikan itu tidak bisa memenuhi masa depan lu, mungkin ya belum bisa memenuhi kebutuhan masa depan lu masih punya backupan Iya, satu betul. soft skill, Nah itu dia, bener. bikin lu juga jadi lebih kreatif juga di situ. Iya itu dia. Ya itu sih yang kayak mungkin Andian pakai sekarang, gua juga Iya. sama gitu. Sebenarnya gue tuh jauh banget dari pendidikan gue yang di sekolah itu kan, gue otomotif gitu. Otomotif. Iya otomotif. Keren elektro anjing. Iya otomotif. Oh iya deh, otomotif deh. Otomotif gue bengkel. Cuman larinya ya kesini-sini gitu ya. Karena menurut gue ya perkembangan juga sih Pak. Gitu. Lu nggak selamanya juga bakal kerja di pabrik juga kan. Nah, Kecuali kalau emang lu ya karyawan tetap lah, oke gitu. Cuman kan nggak semua gitu. Itu lebih ke bisa jadi opsi iya, atau pilihan. banyak pilihan makin baik kan. Betul. Maksudnya ketika kita ngejalanin satu bidang doang, ya lu bakal ya apa ya, belum bisa survive lah kalau lu masih ngandelin satu itu. Betul. Karena lu terlalu itu tadi mengandalkan hal-hal yang fana atau duniawi. Nah itu dia, balik lagi ini sangat relate sekali ya. Jadi tolong banget nih. Saya tolong. Itu tadi. Iya. Nah kenapa? Karena kalau kita suka sama sesuatu pasti kita kejar dong, Betul. ya kan? Kalau kita udah nyaman sama sesuatu pasti kita kejar, kita pertahankan itu. Sama halnya dengan kayak ya ini tadi soft skill tadi. Gue kalau ditanya juga dari teman-teman gue ataupun orang yang baru kenal gue, ngobrol sama gue juga, belajar ini dari mana mas? Gue bilang ya otodidak, karena ketika ditanya kuliah gue apa, kuliah gue perikanan gitu, nggak ada sangkut pautnya dengan seperti ini. Walaupun gue ditanya juga gue sangat minder gitu, maksud gue ya gue bukan siapa lah, gue cuma bikin doang gitu kan. Tapi Iya. untuk bisa melalui ini kan ada pelajaran yang gue gali sendiri gitu. Kalau kita suka ya kita niat, kita pelajarin sendiri, itu sih yang paling penting. Betul. Dan lu kalau udah menyukai sesuatu yang sifatnya itu hobi atau apa ya, nggak ada salahnya untuk lu tekuni sih, Iya, untuk lu pelajari lebih dalam. betul. Karena ya namanya juga kehidupan ya. Syukur-syukur lu bisa meneruskan kehidupan lu dari sesuatu yang lu pelajari di sekolah. Nah, Dan ada kemungkinan juga lu bisa menjalani kehidupan lu dari sesuatu yang lu dapat dari hobi lu gitu. iya, itu dia. Itu jadi jangan sepelekan sih. Iya, betul. Lu nggak bisa menyepelekan sesuatu yang cuma sekedar suka gitu. Nah, itu, nggak Pak. bisa sih Pak. Itu sih, wah lu sengaja kayaknya ya? Hah? Sengaja mancing gue lu ya? Enggak. Oh, enggak. Gue spontan gue. Ya jadi apa ya, banyak sih, enggak juga sih. Apa sih? Tanggi itu lu. Apa ada lah maksudnya yang kayak memandang gua khususnya ya, maksudnya gua nggak bilang lu pada yang otodidak
bukan diungkapkan dengan perkataan, dengan lisan ataupun tulisan, tapi melalui sikap dan perbuatan. Ih, kenapa gue ngomong dari tadi diksi mulu sih, ada rimanya mulu sih. Jadi seperti menyepelekan atau merendahkan sih, terkesan seperti itu gitu. Dan mungkin di situ ya rasa kecewa ada gitu kan, apalagi dari orang-orang mungkin yang bisa dibilang deket lah. Cuma ya gimana lu nya, kalau lu suka lu itu tadi lu bakal lu kejar, bakal lu pertahanin gitu ya, terus lu lakuin aja sampai orang-orang yang apa yang menyepelekan atau memandang lu sebelah mata itu ya tepuk tangan dan sadar kaki. juga gitu akhirnya Iya. gitu akhirnya wah ya ternyata emang dia skillful anjing Iya. padahal ya biasa aja gitu Biasa aja gitu kan. Dan gue punya kata-kata pak, silakan silakan bekerja keraslah hmm. hari ini Hmm. selama kalian hidup, hingga orang-orang di masa depan nanti menganggap hasil kerjaan kalian adalah kerjaan alien. Gokil Keren ya. dalam sih Ya karena ya tau lah kayak piramid. Iya. Jadi kesono-sono ini anjing. apa Itu kan padahal memang biro kerjaan Manusia. orang, iya manusia. Ya walaupun kita nggak tahu ya, tapi kan ya udah gitu, emang kerjaan manusia gitu. Tapi kita nganggapnya kerjaan alien lah. itu mas sebenarnya simpelnya gini aja pak kalau lu mikirnya itu pekerjaan alien gitu kayak piramid atau yang lainnya gitu kan keajaiban dunia lah ya Iya. simpel aja sih mikirnya tinggal ini aja tinggal lu tanemin pemikiran bahwa orang dulu tuh lebih pintar dari orang sekarang. Iya. Udah teknologi kita emang mungkin maju gitu cuman dari segi pemikiran kita mungkin mundur gitu mereka teknologi mundur tapi pemikiran mereka maju gitu itu aja sih Iya. udah menurut gue sih Mungkin gitu. bukan mundur sih pak teknologi mereka pak, mungkin memang belum Memadai lah. memadai aja, tidak mundur tapi memang ya udah, memang mereka hidup di zaman itu ya kerjain yang bisa di zaman itu. Betul. Balik lagi sih ke tahun 2021 Gimana? penggambaran sebuah penglihatan Nas. Kita nggak coba meramal ya cuman Iya. kayak lebih ke menerka-nerka saja akan ada hal-hal apa lagi sih di tahun 2021 tuh. Satu ya, ya mungkin bisa dijawab masing-masing lah ya pak. Iya Ya. betul. Jadi ya kita juga ya kita cuma bisa bilang resolusi. Nah balik lagi, resolusi adalah harapan. Harapan itu ya harus kita usahakan, Betul sih. kita panjatkan dalam doa. Anjing gue gede tadi religius sekali sih ya pak, karena topi Natal ini. Iya betul. Mungkin ngaruh. Iya. Harapan gue buat Kamar Project konsisten. Satu, konsisten. Dua, ya semoga kita semua diberi kesehatan, gue diberi kesehatan, Andi diberi kesehatan, semoga kita tetap bisa berkarya, tetap bisa membuat konten-konten yang seger, yang baru, yang fresh terus lagi. Semoga kita semakin teguh dan kuat iman kita, asik. Iya. Karena menurut gue sinkron sih pak, pada saat iman lu lemah lu akan hancur pemikiran lu, kreativitas lu juga hancur sih, seperti itu sih. Nggak tahu ya, kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Terus nggak besar harapan gue buat si Kamar Project ini karena kita emang merintis ya pak. Iya, Gue sih berharap semoga karya kita di tahun depan lebih dihargai sama orang. betul. Jadi Walaupun dari segi presentasinya cuman ya 40% lah gue minta dihargai. Gitu sih, nggak gede-gede banget ya. betul. Marga itu banyak ya. Ingat nih, marga Nggak itu. cuma dalam segi materi ya. Nah, dari hal kecil pun kalian menghargai ya udah gitu kan. Makanya gue bilang nggak muluk-muluk, nggak gede-gede gitu. Ya itu sih. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong menebar lagi nih, soal menghargai itu apa ya, sebenarnya dari hal kecil sih lu menghargai orang itu ya, itu dia bisa dibilang sebuah apresiasi lu terhadap orang itu dalam hal apapun. Ini karena kita bicara Kamar Project ya, ini konteks Kamar Project, tapi untuk hal apapun itu ya itu, kalau lu bisa menghargai, kalau lu merasa ingin dihargai ya lu harus bisa menghargai orang itu kan. Bener. Kayak dalam hal ngobrol kayak lu ngobrol, Nah, lu dengerin teman lu, dengerin. lu simak apa obrolannya. Walaupun ngomongin orang ya nggak apa-apa. Iya. Walaupun lu nggak tahu orangnya nih, Iya. lu ikut nimbrung aja. ya nggak apa-apa, Udah. tapi jangan ngomporin. Nah, Nah, itu. kan lu nggak Nggak kenal. boleh. Iya, Lu lu siapa? nggak kenal lu siapa. Terus kalau ada orang ngejokes nih, walaupun garing gitu, Iya, ketawa ketawa. aja, tepuk tangan. Nah, diiringi dengan hinaan nggak apa-apa. Iya, yang penting ketawa dulu. Nah, iya.
Emang Jadi ada sih. naikin, terus jatuhin. Nah itu ya nggak apa-apa, yang penting kita udah menghargai. Yang penting kita udah mengapresiasi. Nah apresiasi usaha dia lah dalam ngejokes gitu, walaupun sampah gitu Iya. jokesnya. Buat goden mungkin. Dan Mas Cep. Tahu deh pada nonton gak sih sebenarnya sih anjing teman-teman kita lu bangsat. Enggak sih, kayaknya Kurang sih. ajar ya, bantu-bantu. Ya aduh itu menghargai juga lu. Hmm. Gak harus nonton, gak harus segala macam, cukup ingin ya menjadi orang yang kita ajak ngobrol gitu itu udah menghargai. Ya menghargai ajakan lah intinya. Temen lu minta antar kemana juga. Gue ada nih pak, sebenarnya satu orang nih teman baru kenal juga sih pak. Maksudnya kayak selalu excited gitu dengan ini mungkin gue baru ngomong sih. Ada satu orang yang excited banget kayak nungguin video gitu. Oh, Ada seriusan? bahkan pas kita kemarin acara pun kan ada acara di Cikarang lah, kita lagi acara pun kita tadinya mau liputan kan terus nggak jadi karena Ada sesuatu hal ada lah. sesuatu yang emang urgent kan. Nggak diliput nih ya pada pengen nonton gitu. Ada serius beneran Gua beneran tahu nggak nih. bohong ntar gue kasih tau lah habis ini orangnya nonton kan ntar. Iya ada. Oh, Jadi gitu. bener-bener seperti itu gitu Ya biasa ya. Itu sih terima kasih sih buat beliau lah ya. Walaupun gue nggak tahu sih, belum tahu, gue baru tahu dari dia gitu. iya. Tapi gue ucapkan terima kasih yang sangat besar untuk kamu yang sedang menonton, Betul. untuk kalian semua juga yang entah itu teman gue, teman Andian, tapi thank you lah udah apresiasi sejauh ini. Itu sih. Dan kita juga pak, kita juga harus menghargai karya orang lain. Iya. Pak. Kita juga harus apresiasi karya-karya orang lain gitu. Jangan mentang-mentang kita berkarya terus kita minta dihargai, kita nggak menghargai orang lain. Itu pak, Itu salah sih. karena banyak orang yang lupa. Betul, lupa akan jati dirinya, lupa awalnya dia gimana. Nah, bicara setinggi langit selalu dia paham, padahal pada halnya nol kan. Ya adalah kayak gitu lah. Ya sebenarnya sih kita di Kama Project ini jadi nggak cuma konten visual doang ya, maksudnya yang seperti yang kalian tonton dan video-video lainnya kan. Jadi kita juga ada konten podcast gitu kan, jadi yang versi audionya gitu. Kalau kalian minat dengerin segala macem, bahas hal yang absurd tapi wah dengerin dulu aja deh. Biar nggak penasaran. Iya. Nih kalau mau denger nanti di sini nih. Ada di Nah, mana di situ. Oh, iya. Ada. Nggak kelihatan. Oke. Nah di situ kan. Nah semoga nanti pengen gue sih banyak sih pengen bikinnya gitu karena gue juga kayak mempelajari ini tuh yaitu dari obrolan itu tadi gitu. Iya. Ngobrol terus baru. Iya. Kayak Hasil dari sekedar omongan tapi ternyata kalau misalkan dijadiin oke juga Oke juga, gitu kan, anjing juga nih. Gitu. Iya. Kayak gue punya harapan pengen. Sebenarnya ini harapan besar ya. Hmm. Tadi kan gue ngomong harapan kecil, harapan besar gue buat Kamar Project, gue pengen kayak bikin kamar rekaman buat recorder gitu, terus kayak bikin sebuah Kamar Project ini menjadi apa sih label untuk gue pengen ngerangkul teman-teman gue yang suka musik gitu, terus memberikan wadah buat mereka untuk menuangkan lagunya ke platform digital gitu sih, ya seperti itulah. Itu mungkin akan menjadi PR yang sangat panjang sih. Iya betul. Tetap kita usahakan. Dan kita juga ada lagu nih. Lagu kita punya lagu. Nanti dah tunggu tanggalnya aja deh. Video klipnya ya sekalian. Iya, video klipnya. Oh, iya. Nanti kalian tungguin aja dah. Pokoknya Tungguin kita aja. memang benar-benar seniat itu gitu. Waduh, masa sih? Iya. Seniat itu. Seniat itu. Ya pokoknya gitulah. Aku juga pengen bikin short movie sih pak. Waduh, sama sih. Short movie kan. Dari dulu ya itu ya. Iya. Nggak terlalu ini mulu. Karena kita sadar juga maksudnya Nah, kapasitas kita belum terlalu ini. betul. Terus alat juga ya baru Iya. seadanya, Iya, kadarnya. Ya udahlah. Ya ilmu juga masih belum terlalu ini kan. Iya Kalau sih. nanti ya semoga aja ya bisa gitu. Ya kita pun seperti ini beriringan juga sambil belajar gitu Pak, ya. betul. Sama kawan-kawan yang lain yang mungkin skillnya udah cukup expert gitu. Ya, Ya mungkin seperti itu ya. seperti itu aja. Resolusi dan sebuah kenangan di 2020. Iya. Ya semoga terhibur. Semoga terhibur, semoga bermanfaat Amin. dan mengajak kalian untuk yuk kita move on yuk dari tahun kemarin yang mungkin beberapa orang menganggap tahun tergelap.
masa depan nanti 2021 lah, jangan jauh-jauh. Untuk supaya lebih semangat dan survive lagi lah gitu. Mungkin seperti itu aja. Untuk kalian mau like aja, Betul. mau komen aja apapun. Men, subscribe juga ya nggak maksa. Iya, nggak maksa. Silakan di subscribe, enggak juga ya nggak apa-apa. Gitu kan. Mampir aja juga udah Syukur gitu, alhamdulillah. Dengan kalian nonton aja nggak tanpa di subscribe juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya mungkin ya. Konten-konten berikutnya. Ya, yang lebih fresh ataupun meneruskan yang sudah ada. Betul. Di podcast juga kalian dengerin juga kan. Ya, episode-episode yang makin caur. Kalau mau follow IG kita nih berdua nih, Iya. sama IG Kamal Project nih di sini nih. Waduh, keren juga tuh. Keren dong. Ya, Aduh. Nah di situ kan ya. Terus ya udah sih ya gitu aja ya. Iya, mungkin gitu aja. hari ini. Dan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, dan selamat menyambut tahun baru juga. Semoga tahun depan kita bisa dan kita sanggup. Happy holiday Happy for holiday. you all.